Pemirsa, petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan kobaran api di pemukiman warga yang berada di belakang Mall Season City, Jakarta Barat. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari lokasi kebakaran, kita sudah bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan juga juru kamera Tuku Zulfan dari lokasi. Ya Riyad, apakah kobaran api saat ini sudah berhasil dipadamkan? Ya, baik Edward, dapat kami sampaikan hingga saat ini kobaran api masih terus berlangsung di tempat kebakaran Jembatan Besi, Kecamatan Tambora ini, dan hingga saat ini saya berada di salah satu gang warga yang kita bisa lihat kenapa kobaran api itu begitu cepat menghanguskan rumah warga, karena memang jika kita perhatikan kebanyakan dari konstruksi rumah bangunan di sini adalah semi permanen dan juga banyak sekali di dalam rumah warga itu yang mudah terbakar api. Kemudian juga banyak dari konveksi-konveksi yang ada di tempat ini, dan hingga saat ini saya melaporkan masyarakat masih bahu-membahu untuk bisa mematikan api yang hingga saat ini masih belum bisa dijinakkan. Dora, Edward. Ya Riyad, apakah Anda memiliki informasi berapa banyak kemudian rumah yang menjadi korban kebakaran ini? Ya, baik Dora, Edward, dapat untuk mengetahui lebih jelas bagaimana dan berapa jumlah rumah yang terbakar pada malam hari ini. Saat ini sudah berada samping saya ada Pak Yogi, Wakil Ketua RW 4, akan menjelaskan mungkin kepada kita berapa jumlah rumah yang terbakar, Pak. Sekitar 200 lebih karena udah RT 4, RT 5, RT 7, dan RT 6. Oh, gitu. Pak, mungkin penyebabnya mungkin bisa disebabkan. Yang kami dengar dari warga yang waktu ada kejadian seperti itu dari ledakan, entah itu dari kompor gas, mungkin kayaknya seperti gitu. Nah itu terjadi terjadilah kebakaran yang langsung besar seperti gitu. Pak, konfirmasi Pak, mungkin ada korban jiwa dalam kejadian ini atau seperti apa Pak? Belum kita dengar ataupun belum kita deteksi sesama petugas aparat yang ada gitu ya. Belum kita tahu ada korban atau tidak. Mudah-mudahan sih tidak ada gitu. Oke Pak, adakah harapan dari warga sendiri mungkin kepada pemerintah terkait dengan kebakaran ini? Ya, setelah kita cek pelan-pelan ternyata banyak sekali warga yang sama sekali yang hanya terbawa baju di badannya. Semua tidak ada yang terbawa, hampir rata-rata seperti gitu. Artinya bantuan yang diharapkan Pak? Ya, terutama pertama ini adalah dapur umum. Setelah itu ya mungkin dari pakaian atau logistik yang lainnya. Seperti gitu. Itu yang utama adalah dapur umum, karena emang itu yang paling utama dulu untuk sementara ini ya. Untuk saat ini Pak, mungkin sudah ada tempat yang ditunjuk oleh pihak RW untuk sebagai tempat darurat, karena kan banyak dari warga yang sekarang tinggal di rel kereta api itu Pak. Ada di pos RW, terus pos RW terpadu, pos RW 1, pos RW 2, maksudnya itu adalah wilayah RW 04 gitu. Juga di Jalan Buntu. Juga ada di rumah-rumah ibadah, seperti musola. Dihimbau untuk mengungsi. Iya, Pak, ya? betul. Dan sejauh ini sudah ada Pak yang tinggal di sana Pak? Sudah, semuanya sudah begitu. Mungkin ada yang geletak juga lah, mungkin yang nggak kebagian, atau di jalan-jalan seperti gitu. Yang penting mereka terhindar dari bahaya lah. Oke, baik. Terima kasih Pak Yogi ya. Iya. Ya baik Dora, Edward, hingga saat ini memang kebakaran masih terus terjadi dan warga di RW 04 ini bahu-membahu bergotong royong untuk bisa memadamkan api yang hingga saat ini masih terbakar di beberapa rumah warga, dan tadi diperkirakan ada sekitar 200 rumah yang terbakar di Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora malam ini. Dora, Edward. Ya Riyad, kita harapkan memang bantuan segera didapatkan oleh warga yang menjadi korban kebakaran di kawasan Tambora, Jakarta Barat ini. Terima kasih Riyad Nur Hidayat atas laporan Anda, dan juga juru kamera Tuku Zulfan langsung dari kawasan Tambora, Jakarta Barat. Secara pesaran, alhamdulillah tidak ada yang menjadi korban. Kita berharap semoga peristiwa ini bisa menjadi refleksi dari pemerintah Arab Saudi untuk mengatur bagaimana, karena ini ada sisa 3 hari. Ada tanggal 10 Zulhijjah, ada tanggal 11, ada tanggal 12, dan ada tanggal 13. Masih ada berarti 4 hari terhitung dari sekarang untuk melaksanakan lempar jumroh. Karena beberapa jamaah belum melaksanakan, dan kemudian dilanjutkan pada hari yang ke-13. Harusnya
dalam sisa hari tasyrik ini 11, 12, 13 pemerintah Arab Saudi bisa mengatur agar penumpukan konsentrasi jamaah tidak terlalu besar, ada manajemen waktu yang lebih memadai. Saya tidak tahu persis juga apakah jadwal kami bersama rombongan yang akan melaksanakan lempar jumroh pada malam hari, lempar jumroh akobah, dan kemudian dilanjutkan nanti satu hari kemudian melempar jumroh wusta dan jumroh ula dan akobah. Para jamaah juga terlihat bingung, entah harus bagaimana. Kita tidak bisa memastikan akan terjadi dalam 1 atau 2 jam ke depan. Apakah misalnya pelaksanaan jumroh bisa dibuka dalam waktu dekat? Karena bagaimanapun melempar jumroh merupakan dari pelaksanaan ibadah haji. Elvita. Ya, Saiku, Anda sendiri sudah melakukan lempar jumroh atau belum? Saat belum melaksanakan lempar jumroh dulu, mengingat transportasi sampai saat ini tidak bergerak sama sekali. Sama sekali di depan saya tidak bergerak, banyak kendaraan yang dimatikan mesinnya. Karena semalam memang mereka yang biasanya dari non-reguler itu begitu menyelesaikan acara wukuf sampai selepas sholat isya, kita bergerak ke Muzdalifah, lalu bertolak ke Mekah, Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ibadah, sa'i, bersyukur dan tahalul. Nah, jadwal kami untuk melaksanakan lempar jumroh sampai selepas sholat isya, kita bergerak ke Muzdalifah, lalu bertolak ke Mekah, Masjidil Haram untuk melaksanakan mengingat situasi traffic di sekitar Ajiziyah maupun arah untuk menuju ke Arafah maupun ke Muzdalifah atau apalagi ke Mina sama sekali tidak bergerak. Ini menjadi catatan bagi kami juga bahwa bagaimanapun melempar jumroh tetap merupakan kewajiban haji. Maka jamaah juga masih menanti informasi yang valid. Apakah misalnya melempar jumroh bisa dilaksanakan pada hari ini, maupun ke Muzdalifah atau apalagi ke Mina sama sekali tidak bergerak. Ini menjadi catatan bagi kami juga bahwa bagaimanapun melempar jumroh tetap wajib haji. Masih di sekitar saya berada dan para jamaah tadi ada beberapa yang belum mengetahui persis dulu persoalannya karena memang mereka lebih seharian setelah melaksanakan ibadah wukuf hingga katakan pelaksanaan tawaf ifadah baru menyadari bahwa ini bisa menjadi ujian bagi jamaah Indonesia sendiri dan apakah kemudian yang baru saja terjadi ini. Ini pas bertepatan dengan sholat duhur tadi azan berkumandang di sekitar sampai saat ini belum ada informasi yang valid tentang pelaksanaan jumroh akibat tragedi yang menewaskan ratusan orang di Mina. Elvita. Saiku, bisa Anda jelaskan seberapa jauh posisi Anda saat ini dari lokasi pelemparan jumroh? Dari jarak saya ke Mina, sebenarnya bisa ada jarak sekitar antara 3 sampai 4 km. Kita berusaha untuk bisa mendapatkan akses ke sana. Tetapi saya bersama kameramen Bapak Haryo juga masih berpikir keras bagaimana katakan akses ke sana. Karena sampai saat ini tidak ada kendaraan. Kalaupun misalnya harus untuk bergerak menuju ke sana untuk memastikan peristiwa itu terjadi seperti apa, maka ya kemungkinan besar kami harus berjalan kaki. Karena tidak ada satupun transportasi yang bisa kami andalkan untuk bisa menuju ke sana. Elvita. Ya, baik. Terima kasih Saiku Bagowi untuk informasinya. Kita nanti akan menghubungi Anda lagi untuk mendapatkan informasi terbaru sehubungan dengan tragedi yang terjadi di mana. Di Mina ini pada saat
menunggu instruksi lebih lanjut. Apakah kita pada malam hari ini akan tetap bergerak ke Mina untuk pelaksanaan puncak ibadah haji pelemparan jumroh. Saiku. Ya pemirsa, kembali mengulangi informasi yang kami dapatkan sebelumnya. Kami mendapatkan informasi telah terjadi sebuah tragedi di Mina saat pelemparan jumroh yang diakibatkan oleh adanya kericuhan dari para jemaah yang sedang melakukan lempar jumroh. Dari informasi yang beredar masih simpang siur, tetapi setidaknya dari informasi yang kami dapatkan ada sekitar 220 orang tewas dan 400 orang lainnya terluka dalam peristiwa ini. Informasi ini sendiri kami dapatkan dari aparat keamanan sipil setempat dan jumlah korban ini juga masih kemungkinan bertambah karena hingga saat ini belum ada kepastian jumlah yang pasti. Dari keterangan rekan-rekan kami yang saat ini berada di Mina, diketahui bahwasannya salah satu indikasi atau kemungkinan terjadinya kericuhan ini adalah sempitnya waktu yang diberikan oleh pemerintahan Arab Saudi bagi para jemaah untuk melakukan lempar jumroh. Jadi adanya penumpukan jemaah di suatu tempat yang mungkin mengakibatkan adanya pergesekan di antara para jemaah sendiri. Dan dari informasi yang disampaikan oleh rekan kami Saiku, saat ini suasana di sana cukup kembali mengulangi informasi yang kami dapatkan sebelumnya. Kami mendapatkan informasi telah terjadi sebuah tragedi di Mina, padat dan akses jalan ditutup sehingga tidak ada kendaraan yang bisa lalu lalang untuk saat ini. Kami masih menantikan apakah ada informasi kemungkinan jemaah asal Indonesia yang ada atau juga menjadi. Sementara itu, pihak Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri saat ini sedang mencari tahu apakah ada kemungkinan jemaah asal Indonesia yang menjadi korban terinjak-injak dalam peristiwa puncak haji di Mina ini. Pihak Kementerian Agama sendiri mengatakan saat ini mereka masih terkendala dengan komunikasi. Mereka kesulitan untuk menghubungi pihak-pihak yang saat ini berada di Arab Saudi. Peristiwa ini sendiri terjadi di Mina atau sekitar lebih kurang. Kami masih menantikan apakah ada informasi kemungkinan lima kilometer dari kota Mekah. Kemacetan diperparah dengan tidak adanya polisi yang mengurai kemacetan. Dan berikut laporan Saiku Bargowi dan juru kamera Babang Haryo mengenai kemacetan parah dari Masjidil Haram menuju ke Mina. Ya pemirsa, jalan sepanjang Masjidil Haram menuju Aziziyah sampai saat ini macet total. Tadi kami sempat berjalan dari Masjidil Haram sekitar pukul 4. Namun pukul 08.40 kami baru sampai di Aziziyah, tepatnya di Asisa. Biasanya perjalanan yang bisa ditempuh hanya sekitar setengah jam, kali ini ditempuh dalam 3,5 hingga 4 jam. Kemacetan semakin parah pada siang harinya. Pada hari ini, pada jam ini, saya lihat banyak orang-orang yang